Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, saya mau wawancara sebentar Pak, sekitar 15 sampai 20 menit mengenai materi yang ada di modul 3.1 tentang kinetika. Tapi ya. Langsung saja ya Pak ya. Ada pertanyaan yang sudah ada di LMS yang saya akan tanyakan kepada beliau. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih. Jadi bicara dilema etika di dunia pendidikan secara umum mungkin bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ya. Di mana setiap kasus itu di versi satu adalah dilema etika antara sesuatu yang benar versus sesuatu yang benar. Di versi yang keduanya adalah sesuatu yang benar versus sesuatu yang salah. Itu di lingkungan pendidikan kaitannya dengan dilema etika. Berarti ada dua ya Pak yang dengan ada dilema etika yang berdasarkan versus benar Melawan benar dan rujukan moral seperti yang sudah dilakukan tadi, benar versus salah. Lalu selama ini bagaimana yang Anda jalankan Pak dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah IPTS Negeri 138 Bekasi ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Apa yang dengan lakukan Pak? Ya, terima kasih. Pada beberapa kasus mungkin yang nanti melibatkan keputusan yang harus diambil kaitannya dengan perilaku benar dan benar atau perilaku baik dan baik, tentunya di satuan pendidikan diarahkan di SOP-nya dulu. Jadi bagaimana sistem yang dibangun di satuan pendidikan ini, bagaimana aturan yang disepakati di satuan pendidikan ini kaitannya dalam rangka mengambil keputusan manakala terjadi sebuah peristiwa atau sebuah kasus yang memaksa saya selaku penanggung jawab kegiatan untuk menentukan opsi mana yang harus saya pilih. Meskipun dua-duanya benar, meskipun dua-duanya baik, tentu ada pertimbangan lain yang harus dipilih. Karena seandainya dua-duanya harus dipilih salah satu, maka rujukannya adalah bagaimana budaya positif, bagaimana sistem yang sudah dibangun di satuan pendidikan ini, sehingga pada saat saya menentukan A atau menentukan B, ini menjadi satu representatif dari sebuah aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kita semua berdasarkan pada kesepakatan yang bersama ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Sesuai dengan beberapa rujukan kalau bicara dilema etika, tentunya ini sesuatu yang sebenarnya tidak mudah. Maka untuk bisa mengambil keputusan yang tepat di antara dua pilihan yang mungkin kadang-kadang sama-sama baiknya, tetapi terkadang juga tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan ini pasti menyenangkan satu pihak, merugikan pihak lain. Maka beberapa langkah yang bisa diambil, kembali lagi seperti pada kesepakatan yang dibuat, tentunya dikenali dulu kasus ini apa yang terjadi dari kasus ini ya, kita coba dikenali dulu pertentangannya ini terjadi karena faktor apa. Ada ini dikenali dulu, berikutnya dianalisis. Setelah dianalisis, siapa sih yang terlibat dalam konflik ini, siapa saja yang terlibat di peristiwa ini perlu kita analisa kaitannya bagaimana. Jika ini dilakukan ini, tentunya ada latar belakang dan lain-lain di belakangnya,
jika ini dilakukan oleh si B, maka tentunya di belakang juga ada faktor pendukungnya. Berikutnya mungkin yang tidak kalah pentingnya, data. Data atau fakta yang bisa dikumpulkan yang menyebabkan sebuah peristiwa, sebuah kasus yang harus ditentukan solusinya. Coba dilakukan pengumpulan data, pengumpulan fakta. Setelah itu kita melakukan pengujian. Jadi setelah data dimiliki, dicocokkan sampai aturan yang ada, sudah tahu siapa aktor atau pelaku dari kasus yang harus kita ambil alih keputusannya, kita identifikasinya, kita coba lakukan ini pengujian benar salah. Kira-kira kasus ini benar nggak? Kira-kira kasus yang satunya benar nggak? Kasus ini salah nggak? Manakala dua-duanya benar atau kalau dua-duanya salah gampang. Manakala dua-duanya benar, coba kita turunkan lagi menjadi pengujian paradigma. Di pengujian paradigma akan ketemu bahwa sebenarnya hal yang paling ideal dari dua kasus yang benar ini adalah ini. Jika kita akhirnya kita akan mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan, karena di kasus dilema etika itu kadang-kadang keputusannya bisa merugikan dua-duanya, bisa jadi begitu. Tetapi lebih sering akan menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Jadi baru setelah kita lakukan pengujian terhadap nilai-nilai benar dan salah dari sebuah kasus itu, kita menentukan, kita ambil keputusan bahwa yang kita lakukan adalah yang seperti ini. Jadi langkah yang kita lakukan, mengenali dulu kasusnya seperti apa, setelah itu menganalisis kasusnya, melihat aktor siapa saja yang terlibat di dalamnya, melihat apa saja yang bertentangan dengan itu, lalu data atau fakta yang mendukung. Setelah itu jenengan akan melakukan uji kebenaran atau salah, baru jenengan akan menentukan pengambilan keputusan itu seperti apa. Luar biasa. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini terjadi di UPTS Negeri 138 Gresik? Yang efektif manakala keputusan itu partisipatif. Saat keputusan ini merujuk kepada aturan yang sudah pernah dibuat bersama, saat keputusan yang saya ambil didasarkan kepada kesepakatan atau aturan yang pernah kita rumuskan bersama, maka insya Allah keputusan ini akan lebih baik. Selain itu, dari analisa tadi, manakala pengujian terhadap benar dan salah itu bisa kita lakukan dengan tepat, maka insya Allah keputusannya akan tepat dan keputusannya akan efektif. Setelah itu, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di satu lembaga yang Bapak bersamai Pak? Yang pertama mungkin kaitannya kepentingan personal. Jadi hal yang agak sulit itu manakala kasus dilema etika ini terjadi pada personal tim, di mana situasi emosional sosial kita dengan tim itu sama-sama baik, sama-sama nyaman, gitu ya. Maka pada saat kita dihadapkan kepada sebuah kasus yang harus kita tentukan keputusannya, secara manusiawi sebenarnya hal seperti itu terjadi. Tetapi secara pribadi, karena kita bekerja dengan SOP, kita bekerja dengan aturan, bagi saya sebisa mungkin kepentingan personal, rasa dan lain-lain itu tidak mengintervensi keputusan yang ada. Masalah personal ini ya, lalu menyesuaikan dengan SOP atau aturan yang ada bersama perusahaan. Lalu apakah Anda memiliki sebuah
manakala atau proses dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat secara langsung atau dengan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang akan dijalankan? Yang pertama terkait dengan jadwal bersifat kasuistis. Manakala kasus itu sifatnya ringan ya, dan pengujian benar salahnya bisa dilakukan secara sederhana atau cepat, tidak terlalu kompleks, mungkin dilema etika akan diselesaikan langsung. Manakala tidak perlu melibatkan banyak orang, itu bisa kita ambil keputusan secara langsung. Tetapi manakala kasus ini melibatkan banyak pihak, misalnya kaitannya dengan dilema etika, kaitannya dengan kinerja guru, kaitannya dengan peran orang tua, partisipasi orang tua, atau mungkin murid, ini tentu membutuhkan analisis yang cukup detail. Bagaimana data dikumpulkan, bagaimana proses membandingkan pengujian, tentu membutuhkan waktu yang tidak harus diselesaikan hari itu, sehingga dibikin schedule, dibikin penjadwalan kapan kasus ini diambil keputusannya. Atau mungkin ke depan lebih baik bahwa disiapkan sebuah periodisasi, bahwa dalam setiap satu semester kita identifikasi, kita lakukan diskusi bersama apa kasus-kasus dilema etika yang sudah ada, mana yang sudah terselesaikan, mana yang belum, bagaimana hasil penyelesaian kasus dilema etika yang pernah terjadi sebelumnya. Intinya, jangan akan melihat dilema etika itu bersifat ringan atau cepat bisa ditangani, dan yang memerlukan penanganan secara khusus atau memerlukan waktu yang lama, dan bisa juga dengan penjadwalan ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, yang pertama adalah teamwork. Jadi daya dukung yang paling hebat bagi kami adalah teamwork sekolah. Jadi teamwork sekolah di sini mungkin ada ketepatan, ada guru penggerak, ada komputer pembelajar. Saya pikir ini satu aset saya yang luar biasa. Jadi saat saya punya guru penggerak yang setidak-tidaknya bisa memberikan referensi dan pertimbangan, kalau saya punya guru KP yang juga bisa memberikan referensi dan pertimbangan, kalau saya punya guru sertifikasi itu juga bisa memberikan referensi dan pertimbangan ke kami, maka SPDGR ini juga menjadi aset saya, bagaimana kasus-kasus dilema etika itu bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin bisa memberikan wawasan atau pengetahuan baru dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Dari semua hal yang telah Jenderal sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda selama mengambil suatu keputusan tentang dilema etika Pak? Dilema etika itu sesuatu yang tidak mudah, tidak sederhana, tetapi membutuhkan sesuatu yang membutuhkan kepiawaian, ketepatan dalam sebuah mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan tepatnya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah peristiwa akan menghasilkan kebahagiaan, akan menghasilkan sebuah kenyamanan, akan menghasilkan
sebuah situasi iklim kerja yang cukup baik. Dari pembelajaran dilema etika tentunya hal yang paling bermanfaat bagi kami, bagi saya tentunya bagaimana usaha saya untuk menguatkan tim supaya kalaulah terjadi kasus-kasus dilema etika itu bisa menjadi aset kami dalam rangka mengambil keputusan yang terbaik, karena keputusan yang terbaik dari seorang pemimpin dan para guru yang ada di satuan pendidikan ini akan mampu secara tidak langsung mengantarkan anak-anak di sekolah ini ke dalam kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih Pak atas penyampaian dan sehingga ada kesempatannya hari ini menambah banyak wawasan saya tentang pengalaman Anda dalam mengambil suatu keputusan yang mengenai dilema etika. Semoga Pak Freddy sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustaz. Selamat siang kembali. Bagaimana ya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktu dengan ini mengenai terkait tugas CGP saya Pak, yaitu mengenai modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit? Insya Allah nanti kita melayani keperluan berikutnya dalam rangka kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa sukses berjalan. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Saya coba untuk memberikan paparan bahwa kami selaku pimpinan Kepala Sekolah di Lembaga 124 Gresik ini berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Maka kami dalam rangka untuk mengatasi identifikasi dilema etika ini, yang pertama paling tidak saya harus identifikasi sebuah kasus dengan pendekatan secara sistematis dan juga terlepas juga dari dasar nilai-nilai di sekolah. Artinya bahwa berbicara dari dua alasan tadi, yang pertama maka kami melaksanakan yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai sekolah. Dipastikan bahwa Bapak Ibu guru dan juga staf yang ada di UPT 124 Gresik ini paham betul apa yang diterapkan tentang nilai-nilai budaya yang ada di lembaga sekolah ini. Yang kedua, kita harus mengadakan pengamatan dan juga pendekatan nilai yang ada di sini. Artinya bahwa semua unsur yang terlibat itu akan kita libatkan dalam pengambilan suatu kebijakan, sehingga apapun yang kita ambil nanti bersifat komprehensif, sehingga nanti pada akhirnya akan berdampak positif pada lembaga ini. Yang ketiga, paling tidak kita harus mencari tidak menutup kemungkinan kita harus melibatkan tenaga ahli, konsultasi kepada tenaga ahli. Mungkin dengan kita konsultasi, mungkin sumber informasi itu bisa kita ambil secara menyeluruh, tidak satu atau potong sepotong. Setelah itu kita ada diskusi bersama bagaimana cara mengatasi dilema etika seperti yang disampaikan pertanyaan tadi di awal. Setelah kita diskusi bersama, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang kita putuskan itu dalam prakteknya itu berdampak apa tidak berdampak, maka perlu evaluasi. Evaluasi itu juga ada pengawasan, maka setelah itu kita ada tindak lanjutnya seperti apa sih hasil dari keputusan bersama ini yang telah kita putuskan, apakah itu betul-betul akan berdampak positif atau tidak. Tentunya ini ada tindak lanjut dari hasil keputusan bersama. Itu jawaban tentang identifikasi
dilema etika ada di UGM 124 segi. Terima kasih Pak. Berarti itu ya Pak ya, semua pihak di situ dilibatkan. Iya, tentunya seperti itu. Saya mencoba untuk melanjutkan pertanyaan yang kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai pendidikan? Iya, terima kasih. Tentunya setiap lembaga berbeda dalam cara mengambil keputusannya, karena setiap lembaga punya juga nilai-nilai yang beda pula, karena sudah ditentukan visi misi sekolah. Maka pijakan itulah nanti dalam rangka kita mengambil cara bagaimana yang terbaik dalam mengambil keputusan. Yang pertama kita harus identifikasi apa sih kasus yang muncul di dalam lembaga ini. Tentunya ada kasus yang ringan dan juga mungkin kasus yang berat. Terus kita menggali informasi terhadap pelaku-pelaku yang terkait, stakeholder yang terkait, sehingga sumber informasi itu akan penuh diterima. Setelah itu kita analisa. Setelah kita analisa seperti apa sih kasus itu. Setiap analisa juga berbeda. Kasus ini juga mungkin berbeda cara penanganan dengan kasus yang lain. Maka perlu pendekatan nilai-nilai yang ada di sekolah ini tentunya. Setelah itu baru kita mengambil duduk bersama. Terus dampak yang kita ambil ini berdampak efektif atau tidak. Nah, makanya cara itu kita ambil sehingga apapun yang kita hasilkan itu nanti tentunya juga harapan semuanya akan berdampak kebaikan bagi nilai-nilai yang ada di keputusan debat tersebut. Ya Pak. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan tersebut koordinasi dengan pihak terkait, mungkin dengan berkomunikasi bersama staf atau Bapak Ibu yang bersangkutan untuk mendengarkan masalah di kami. Selanjutnya, hal-hal apa saja Bapak yang selama ini dengan anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang ada? Pengalaman kami supaya kegiatan atau dilema etika itu efektif menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kita semua. Yang pertama, saya berusaha untuk mencari informasi yang relevan. Setelah itu kita akan uji. Kita uji salah dan benarnya. Benar dan benarnya. Karena sebuah keputusan itu harus betul-betul berdampak efektif. Nah, karena harus berdampak efektif, maka perlu ada pengujiannya masalah yang telah kita susun bersama itu. Sehingga nanti pada akhirnya berimbas kepada stakeholder termasuk peserta didik, Bapak Ibu guru, karyawan, mungkin juga di faktor eksternal, wali murid, masyarakat, paguyuban dan sebagainya. Sehingga pihak yang berkepentingan yang ada di lembaga itu pun akan tahu efektivitas kegiatan yang dilaksanakan itu sudah bersumber pada nilai-nilai perilaku yang ada di UGM 124 tersebut. Yang tetap berpegang kepada visi-visi tadi ya. Visi-visi yang sudah dilaksanakan. Iya Pak. Terus selanjutnya, hal-hal saja Pak yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih. Dalam perjalanannya tidak semua kasus itu tidak ada tantangan. Pasti juga ada tantangan, hambatan. Nah, untuk supaya nanti pada akhirnya memperkecil masalah yang muncul, paling pertama adalah tantangan saya adalah satu, minimnya sumber informasi. Informasi yang kami terima kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ini tantangan pertama. Yang kedua, mungkin keterbatasan waktu yang sangat terbatas sehingga dalam mengambil keputusan itu bukan akan tergesa-gesa. Ini tantangan saya karena
batas waktu itu. Karena tidak semua orang punya waktu untuk bisa duduk bersama mengenai masalah itu. Dan juga mungkin ada kelompok eksternal yang punya kepentingan, maunya dia punya kepentingan memasarkan hendaknya harus seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga harus juga didengarkan sesuai dengan kemauannya. Itu tantangan saya. Makanya selama kita diskusi banyak masukan, ada oknum ya, ada stakeholder yang mungkin ingin memaksakan hendaknya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi paling tidak kita harus punya pijakan. Makanya tidak semua bisa ada waktu meluangkan untuk duduk bersama. Jadi yang pertama tadi, karena keterbatasan informasi, karena juga tantangan eksternal, karena juga keterbatasan waktunya, dan juga mungkin ada kelompok-kelompok yang ingin memasakkan kehendak untuk supaya apa yang dia sampaikan itu juga akan diikuti oleh orang banyak. Makanya perlu kita duduk bersama sehingga pada akhirnya semua yang ada duduk di situ itu akan bisa menerima baik dan dampak buruknya, sehingga pada akhirnya kita mau bahwa oh ini tantangan yang harus kita hadapi. Kalau seperti ini kita cari jalan yang seperti ini lebih banyak positif daripada negatifnya. Tentunya selain itu juga ada faktor kepentingan. Faktor kepentingan subjektivitas disebut juga subjektivitas karena ada faktor kepentingan di situ. Ini yang perlu kita antisipasi. Namanya manusia kan banyak punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mau harus cepat, mau harus lambat, atau mau seperti ini saja. Untuk ini kita harus adopsi semuanya sehingga kita akan komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. Luar biasa Pak. Dan lanjut Pak, apakah di sini Anda juga memiliki sebuah cabang tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, tentunya di awal tadi telah saya sampaikan bahwa kasus itu muncul, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang segera, ada yang perlu untuk kita kumpulkan stakeholder. Tetapi kalau kasus yang ringan, saya tangani pada waktu ketika kasus itu akan terjadi. Tetapi kalau memang kasus itu sangat berat yang berdampak luas, maka perlu kita duduk bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru, juga staf dan karyawan, termasuk juga mungkin dari anggota komite dan wali murid. Itu kalau yang tantangan menyangkut faktor eksternal lagi, itu jadwal saya. Jadi jadwal yang akan saya laksanakan ada dua klasifikasi, ringan dan berat. Kalau ringan, kalau yang bersifat ringan, insya Allah dengan waktu yang cepat kita atasi ketika itu. Sedangkan yang berat, mungkin kita jadwalkan duduk bersama dulu yang berkepentingan di lembaga. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dengan dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ini yang mendorong saya untuk berbuat lebih banyak karena ada faktor potensi atau kompetensi teman-teman. Faktor pertama Bapak Ibu gurunya itu sangat penting karena Bapak Ibu guru mengetahui kondisi yang ada di sini. Kedua, staf dan karyawan saya itu juga saya beri kesempatan untuk terbuka menyampaikan pendapatnya. Tidak terlepas juga dari Bapak Ibu wali murid melalui komite, melalui paguyubannya. Mungkin juga orang ahli di pendidikan di lembaga ini dari faktor eksternal tadi itu yang membantu saya dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ya faktor-faktor yang menjadi apa? Yang menyebabkan Anda mengambil keputusan tadi selain stakeholder ya Pak ya, selain stakeholder yang ada di PDSN ini 122 versi ini, yaitu apa saja Pak langkah-langkah yang akan jenengan ambil yang terakhir kali secara final jika ada kasus dilema etika itu Pak? Ya, langkah-langkah yang saya harus ambil
sehingga ada preventif dalam menangani kasus itu. Tentunya kasus itu muncul juga ada yang hampir sama dengan yang kemarin, mungkin ada yang baru. Langkah pertama ya tadi saya mencari informasi, identifikasi, analisa. Setelah analisa kita mungkin melibatkan tenaga ahli, konsultasi ke tenaga ahli, duduk bersama diskusi sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa tujuan kita mengatasi masalah itu. Tentunya harus efektif. Terus itu kita evaluasi, kita harus awasi apa dampaknya jangka pendek, apa dampaknya jangka panjang, baru kita ada tindak lanjut dari hasil itu. Itulah kalau tidak ada tindak lanjut berarti kita tidak tahu dampak dari keputusan yang kita ambil. Ya tentunya kita harus ada tindak lanjutnya untuk memperbaiki mana yang efektif, mana yang belum efektif. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya mengambil pembelajaran bahwa intinya koordinasi ya Pak. Iya. Intinya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam mengambil suatu keputusan sehingga disepakati secara bersama-sama. Insya Allah kalau kita duduk bersama koordinasi dengan tepat, mungkin masalah yang berat itu akan menjadi ringan, masalah yang sulit akan menjadi mudah. Itu apa yang kami laksanakan sini. Makanya punya moto kita harus berbudi. Iya, moto kita harus berbudi, Apa Pak? bersih, berprestasi, berakhlak baik, dan berbudaya. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktu yang jenengan berikan kepada saya Pak. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil. Sekali reuni ya Pak ya. Dulu kebetulan Bapak Musaif ini selaku kepala sekolah di SD Tanah Lantian dulu namanya. Jadi sekarang pindah ke UITSD Negeri 120 Gresik. Jadi sedikit reuni sama Bapak ini. Mudah-mudahan ini merupakan suatu yang baik sehingga kita bisa membuka memori kembali bagaimana asal mula kita harus memilih menjadi seorang pendidik. Ini pilihan hidup. Iya. Nah, pilihan hidup yang harus kita syukuri karena jalan hidup kita harus mengembangkan ilmu. Insya Allah 3 amalan yang tidak akan terputus selamanya, termasuk ilmu yang bermanfaat guru ini. Nah ini termasuk, makanya Diajar Jawa Tol memberikan suatu cemburuan. Kita harus mengamalkan ilmu ini seperti yang sekarang ini sudah digelontorkan oleh pemerintah, Merdeka Belajar. Kita harus berpusat pada anak didik kita. Insya Allah dengan pilihan hidup kita ini kita akan barokah dunia dan akhirat. Amin Allah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu